Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, yakni di dalam pembelajaran mata pelajaran fikih untuk kelas 11 ya, di semester genap ini. Marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum pelajaran ini mulai. Sebagaimana doa yang biasa kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima ya Allah yanfa'una warzuqna ilman ya Allah yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Apa semuanya hadir kali ini? Oh iya, terima kasih kalau hadir semua. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Harapan saya kalian tetap bisa ikut mata pelajaran sekalipun secara daring atau secara online, sehingga kalian tidak ketinggalan pelajaran dari semua mata pelajaran yang telah dipelajari. Untuk pertemuan pertama ini di semester 2 kita akan pelajari tentang pernikahan atau perkawinan ya. Ketentuan perkawinan dalam hukum Islam dan perundang-undangan. Dan nantinya kalian menyajikan hasil analisis praktik pernikahan yang sesuai dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang terjadi di masyarakat. Adapun tujuan pelajaran ini yang pertama, kalian peserta didik ya, memahami pernikahan sesuai dengan ketentuan perkawinan atau pernikahan dalam hukum Islam dan perundang-undangan. Harapan dari pelajaran ini yakni peserta didik mampu mempresentasikan dan mengobservasi hasil praktik pernikahan yang sesuai dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang terjadi di masyarakat. Adapun peta konsep yang akan kita pelajari untuk pernikahan ini, yang pertama kita akan bahas atau mengulas pernikahan sampai tuntas, dan pertemuan berikutnya akan dibahas wali dan saksi, dan selanjutnya juga akan dibahas ijab dan qabul. Mari kita mulai pembelajaran ini. Pahami terlebih dahulu apa itu nikah atau perkawinan ya. Cuman nikah dan kawin sebenarnya tidak sama. Karena kalau nikah ini dengan akad, kalau kawin semua makhluk bisa kawin. Pernikahan itu dalam pengertiannya ini suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, sehingga melahirkan hak dan kewajiban di antara keduanya dengan menggunakan lafaz ijab dan qabul. Itu adalah pengertian dari nikah. Jadi menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan orang perempuan. Lanjut ya. Hukum nikah, hukumnya mubah bagi orang yang masih belum siap dan masih belum khawatir terhadap perbuatan zina. Ada hukum yang sunnah jika sudah mampu membiayai diri dan keluarganya nantinya ketika keluarga, dan khawatir dan tidak khawatir maksud saya terhadap perbuatan zina, maka ini hukumnya adalah sunnah. Ada yang wajib ini. Yang wajib adalah ketika dia mampu membiayai dirinya dan keluarganya nantinya itu khawatir berbuat perbuatan zina, itu adalah hukum wajib. Dan ada yang makruh. Bagaimana yang makruh? Belum bisa membiayai dirinya, apalagi orang lain kan begitu, atau istri dan anaknya, tapi dia sudah khawatir atau nafsunya naik itu ya, terjerumus terhadap perbuatan zina. Ada yang haram. Yang haram itu adalah bagaimana dia menikah dengan tujuan yang jelek, seperti ingin membunuh
atau ingin mengambil hartanya, atau menikah karena terpaksa, karena dia ingin mentoliminya, begitu ya, dan lain sebagainya. Itu merupakan hukum yang haram. Sebelum kita menikah, di situ kita ada yang namanya khidbah. Khidbah itu meminang. Meminang itu dalam istilah di daerah kita itu biasanya tunangan, kan begitu. Yang disebut dengan khidbah itu dalam Islam permintaan laki-laki kepada perempuan untuk dijadikan, tertutup ya, jadikan istri. Dan saat khidbah boleh melihat seorang wanita, yakni menurut jumhurul ulama tangan dan mukanya saja. Menurut Imam Abu Daud itu seluruh badannya. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah muka, tangan dan kaki saja. Tapi saya lebih kepada jumhurul ulama begitu ya. Ya. Lanjut. Diagram mahram. Ini adalah diagram mahram. Yang warna kuning dan warna hijau ini adalah mahram nasab dan mahram nikah. Yang hijau mahram nasab, sedangkan yang kuning adalah mahram nikah. Antara mahram nasab dan nikah, jika telah menikah maka dia akan punya mahram nikah. Sedangkan mahram nasab bagi yang masih belum menikah, begitu, itu namanya mahram nasab. Perhatikan pada diagram ini ya, jadi nasab itu ada yang ke atas, ada yang ke samping, ada yang ke bawah. Yang berwarna merah muda ini yang boleh dinikahi begitu. Lanjut biar cepat ya. Prinsip kafaah di dalam berkhidbah itu tujuannya adalah cocok atau tidak. Kafaah itu ada kafaah secara agama, yaitu agamanya sama atau tidak itu. Kafaah secara ifa artinya hubungannya baik atau tidak baik begitu. Langsung aja ya biar cepet ya. Syarat dan rukun nikah harus ada mempelai, ada mahar, ada wali, ada saksi, ada ijab kabul. 5 syarat ini saja. Dan untuk menjelaskan yang lengkap akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya saja. Ini ya, ini saya sampaikan secara cepat karena kita waktunya cuma sebentar. Ada tugas observasi ke tetangga-tetangga kalian, di RT kalian saja. Sedangkan formatnya ada di e-learning, silakan di-download atau diunduh. Dikumpulkan 2 hari setelah pembelajaran ini ya. Terus tes formatif di e-learning juga dikerjakan ya, tolong dikerjakan itu ya. Mungkin itu ya untuk kita hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu dengan baca suratul Fatihah. Ala hadiniya al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin alaihim waradhdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.